Hai, welcome back to our channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Tonton terus sampai selesai ya. Beberapa sifat bilangan berpangkat yang perlu kalian pelajari dan kalian pahami untuk dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan bilangan berpangkat antara lain adalah sifat yang pertama, perkalian bilangan berpangkat. Pada perkalian bilangan berpangkat berlaku A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N, dengan A tidak boleh sama dengan 0. Jadi, pada perkalian bilangan berpangkat, kalian cukup menjumlahkan pangkat dari bilangan tersebut dengan catatan basisnya harus merupakan bilangan yang sama. Contohnya, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 sama dengan, di sini bisa kalian lihat, kedua bilangan tersebut mempunyai basis yang sama yaitu 2, sehingga bisa kita gunakan sifat dari perkalian bilangan berpangkat. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2, hasilnya akan menjadi 2 pangkat 3 ditambah 2, sama dengan 2 pangkat 5. Berdasarkan pengertian dari bilangan berpangkat, 2 pangkat 5 sama dengan 2-nya kita kalikan sebanyak 5 kali atau hasil akhirnya menjadi 32. Contoh yang kedua, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 4 ditambah 1. Kenapa dia muncul 1? Karena di sini di bilangan ketiga ada 2. Sebenarnya 2 di sini mempunyai pangkat 1, tetapi biasanya untuk pangkat 1 itu tidak ditulis sehingga pada penjumlahan pangkatnya tetap harus kita tulis yaitu 1. Jadi nilainya menjadi 2 pangkat 7 atau 2-nya kita kalikan sebanyak 7 kali sama dengan 128. Contoh yang terakhir, 1/4 pangkat 3 dikali 1/4. Sama seperti tadi, 1/4 itu berarti 1/4 pangkat 1. Sehingga dia berubah menjadi 1/4 pangkat 3 ditambah 1 atau 1/4 pangkat 4. Berdasarkan pengertian bilangan berpangkat, berarti pembilang dan penyebut harus kita kalikan sebanyak 4 kali, sehingga hasil akhirnya adalah 1/256. Sifat yang kedua adalah pembagian bilangan berpangkat. Pada pembagian bilangan berpangkat berlaku A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, atau biasa ditulis A pangkat M per A pangkat N, sama dengan A pangkat M dikurang N, dengan A tidak boleh sama dengan 0. Jika pada perkalian bilangan berpangkat, dia dijumlahkan, sebaliknya pada pembagian bilangan berpangkat, dia dikurangkan. Dengan catatan, basisnya juga harus sama. Contohnya, 5 pangkat 3 dibagi dengan 5, sama dengan 5 pangkat 3 dikurang 1. Atau 5 pangkat 2, atau 5 dikali 5, sehingga hasil akhirnya adalah 25. Contoh yang kedua, 2 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat negatif 2, atau 2 pangkat 3 dikurang negatif 2. Ketika ada pembagian dengan pangkat yang negatif, kalian harus hati-hati agar tanda negatifnya tidak ketinggalan. Karena di sini ada tanda negatif 2, kalau kita kalikan dia akan berubah menjadi positif sehingga dia berubah menjadi 2 pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 2 pangkat 5. Atau 2 dikali 2 sebanyak 5 kali, sehingga hasil akhirnya adalah 32. Contoh yang ketiga, 1/6 pangkat 4 dibagi dengan 1/6 pangkat 2. Atau 1/6 pangkat 4 dikurang 2. Sama dengan 1/6 pangkat 2. Sama dengan 1 dikali 1 per 6 dikali 6, sehingga hasil akhirnya adalah 1/36. Sifat yang ketiga, perpangkatan bilangan berpangkat. Pada perpangkatan bilangan berpangkat berlaku
A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka A pangkat M dikali N dengan A tidak boleh sama dengan 0. Jadi apabila ada suatu bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka kalian cukup mengalihkan kedua pangkat tersebut. Contohnya, 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Berarti kita cukup mengalihkan 2 dan 3-nya sehingga dia berubah menjadi 5 pangkat 2 dikali 3 atau sama dengan 5 pangkat 6. 5 pangkat 6 berarti kita kalikan 5-nya sebanyak 6 kali sehingga hasil akhirnya adalah 15.625. Contoh yang kedua, 8 pangkat 1/4 dipangkatkan lagi 4. Sama dengan 8 pangkat 1/4 dikali 4 atau 8 pangkat 1 dikali 4/4 sama dengan 8 pangkat 1 karena 1 dikali 4 itu adalah 4, kemudian dibagi lagi dengan 4 sehingga hasilnya adalah 1. 8 pangkat 1 sama dengan 8. Contoh yang ketiga, 3 pangkat 7 dipangkatkan 3/7 sama dengan 3 pangkat 7 dikali 3/7 atau 3 pangkat 7 dikali 3/7. 7 dikali 3 itu sama dengan 21. 21 dibagi 7 itu berarti 3. Sehingga dia berubah menjadi 3 pangkat 3 sama dengan 3 kita kalikan sebanyak 3 kali atau hasil akhirnya adalah 27. Sifat selanjutnya adalah perpangkatan dari perkalian dua bilangan atau lebih. Jika A dikali B pangkat M, maka sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M, dengan A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Contohnya, 3 dikali 5 pangkat 7 itu berarti 3 pangkat 7 dikali 5 pangkat 7. Contoh yang kedua, 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 2 pangkat 4. Itu berarti 3 pangkat 2 dikali 4. Jadi, karena di sini 3-nya itu ada pangkat 2, kemudian di luarnya juga ada pangkat 4, maka kedua pangkat tersebut harus kita kalikan sesuai dengan sifat sebelumnya. Kemudian dikali 5 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4. Jadi pangkat 4-nya kita sebar ke semua bilangan yang dikalikan di dalam kurung. Atau 3 pangkat 8 dikali 5 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4. Sifat selanjutnya perpangkatan bilangan pecahan. Jika A per B pangkat M, maka sama dengan A pangkat M per B pangkat M, dengan A dan B sama-sama tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, 1/4 pangkat 3. Ini berarti satunya kita pangkatkan dengan 3 dan 4-nya juga kita pangkatkan dengan 3. Atau sesuai dengan pengertian dari bilangan berpangkat, satunya kita kalikan sebanyak 3 kali per 4-nya kita kalikan sebanyak 3 kali. Sehingga hasil akhirnya adalah 1/64. Kemudian contoh yang kedua, di sini kita menggunakan huruf. Jadi misalkan ada A dikali B pangkat 2 per C pangkat 5 dikali D pangkat 3 dipangkatkan lagi semuanya dengan 4. Maka dia berubah menjadi A-nya pangkat 4, jadi si pangkat 4 kita sebarkan ke A, B, C, D, sehingga dia berubah menjadi A pangkat 4 dikali B pangkat 2 dikali 4, karena B-nya tadi pangkat 2, kemudian per C pangkat 5 dikali 4 dikali D pangkat 3 dikali 4, atau A pangkat 4 dikali B pangkat 8 per C pangkat 20 dikali D pangkat 12. Jadi si 4 pada pangkat yang di luar itu kita sebarkan ke dalam. Kemudian jika bilangan di dalam kurung itu sudah ada pangkatnya, tinggal kita kalikan kedua pangkat tersebut sesuai dengan sifat di yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi.
Nah, kemudian bilangan berpangkat 0. Ini sudah sedikit kita bahas pada video sebelumnya. Bagi yang belum nonton, silahkan dicek videonya. Jadi, untuk bilangan berpangkat, berlaku A pangkat 0 sama dengan 1, di mana A tidak sama dengan 0. Artinya, bilangan berapapun, jika dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Contohnya, misalkan ada 7 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, kenapa bisa semua bilangan jika kita pangkatkan dengan 0 hasilnya menjadi 1? Jadi penjelasannya seperti ini. Misalkan ada 7 pangkat 3 per 7 pangkat 3. 7 pangkat 3 per 7 pangkat 3 sama dengan, jika kita jabarkan sesuai dengan pengertian bilangan berpangkat, berarti 7 kita kalikan sebanyak 3 kali, begitu juga dengan yang di bawah, di atas dengan yang di bawah, 7-nya kita kalikan sebanyak 3 kali. Nah, untuk di ruas sebelah kiri, 7 pangkat 3 per 7 pangkat 3 itu berarti 7 pangkat 3 dikurang 3, sesuai dengan sifat pembagian bilangan berpangkat. Jadi jika dia pembagian, maka pangkatnya kita kurangkan, sehingga dia berubah menjadi 7 pangkat 3 dikurang 3. Sedangkan untuk yang di ruas sebelah kanan, 7 dikali 7 dikali 7 itu hasilnya 343. Jadi nilai yang di atas dan di bawah itu sama, kedua-duanya adalah 343. Sehingga dia menjadi 343 per 343. Selanjutnya, 7 pangkat 3 dikurang 3 tadi akan berubah menjadi 7 pangkat 0, karena 3 dikurang 3 itu sama dengan 0. Sama dengan, untuk di ruas kanannya, 343 dibagi dengan 343 itu nilainya adalah 1. Nah, seperti itulah salah satu contoh mengapa setiap bilangan jika kita pangkatkan dengan 0 itu hasilnya adalah 1. Di sini 7 pangkat 3 ini hanya permisalan saja. Jadi berapapun pangkatnya, mau 7 pangkat 5, 7 pangkat 6, 7 pangkat 7, dan seterusnya, asalkan dia sama atas dan bawah, itu nanti dia akan menghasilkan 7 pangkat 0, dan di sebelah kirinya, maksud saya di sebelah kanannya akan menghasilkan 1. Begitu juga untuk bilangan yang lain. Nah, contoh yang kedua, misalkan ada 15 pangkat 0 sama, hasilnya juga sama dengan 1. Kemudian ada 28 pangkat 0, hasilnya juga sama dengan 1. Selanjutnya, bilangan berpangkat pecahan. Jika ada akar N dari A pangkat M, ini berarti A-nya pangkat M dibagi dengan M. Jadi di awal di sebelah kiri A-nya pangkat M, kemudian akarnya itu kan akar pangkat M. Jadi dia berubah menjadi A pangkat M per N, di mana A-nya harus lebih dari sama dengan 0 dan N-nya harus lebih dari sama dengan 2. Contohnya, misalkan ada akar 4 dari 5 pangkat 8. Ini berarti 5 pangkat 8 dibagi 4, atau sama dengan 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu berarti 25. Contoh yang kedua, misalkan ada 8 pangkat 1 per 2. Nah, ini kebalikan dari contoh yang pertama. Jika di contoh yang pertama itu dari bentuk akar, kita ubah ke perpangkatan. Sebaliknya, untuk contoh nomor 2, ini biasanya soalnya dari perpangkatan kita ubah ke bentuk akar. Di sini ada 8 pangkat 1 per 2. Ini berarti akar 2 dari 8 pangkat 1. Atau akar 8. Biasanya untuk akar 2, dia angka 2-nya tidak ditulis. Jadi apabila nanti ketemu soal, hanya dituliskan tanda akar saja, itu berarti dia artinya adalah akar pangkat 2. Selain dari akar pangkat 2, itu pasti ditulis angkanya. Kemudian contoh yang ketiga, 5 pangkat 2 per 3, ini sama dengan akar 3 dari 5 pangkat 2. Atau akar 3 dari 25. Nah, demikian beberapa sifat dari bilangan berpangkat yang perlu kalian pelajari dan kalian pahami. Semoga video ini bermanfaat. Sekian penjelasan di video kali ini. Jangan lupa like, komen,
subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Thanks for watching.